Ini ya, buat adik-adik mahasiswa dan pelajar yang kemarin itu sering bertanya-tanya, pada saat ini PC apa ya yang paling canggih, yang mendukung AI, yang memiliki performa paling tinggi, yang efisien energi, yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sangat berat, misalnya game-game berat masa kini, untuk rendering, editing video, dan lain sebagainya. Pertanyaannya cukup lengkap. Baiklah, sekarang kita bahas itu semua, nanti Anda silahkan pilih sendiri. Nah, bagi mereka penggemar prosesor AMD, silahkan Anda menggunakan PC-PC yang menggunakan prosesor AMD sebagai berikut. Yaitu gunakan prosesor seri AMD Ryzen 9000 yang dikenal dengan nama core atau nama sandi Granite Ridge. Dari seri AMD Ryzen 9000 ini, prosesor yang memiliki performa tinggi antara lain AMD Ryzen 9 9950X3D. Prosesor ini dirilis pertama kali pada tanggal 12 Maret 2025. Prosesor ini memiliki 16 core yang berbasis pada arsitektur Zen 5 yang sudah dilengkapi teknologi SMT atau Simultaneous Multithreading, sehingga prosesor ini memiliki 32 thread. Clock rate atau clock speed atau frekuensinya standarnya adalah 4,3 GHz. Namun dia bisa berjalan maksimum. Jadi kalau berjalan pada kondisi boost gitu ya, atau turbo gitu, bisa mencapai 5,6 GHz. Dan dia memiliki cache memori, yaitu jenis L3 cache-nya, totalnya 128 MB. Cukup besar. Prosesor ini pada tahun 2025 ini hingga awal tahun 2026, banyak kalangan yang mengatakan dialah prosesor yang memiliki performa paling tinggi dibandingkan prosesor-prosesor lain yang sekelasnya. Bahkan ada yang mengatakan ini dia rajanya prosesor yang memiliki performa paling tinggi. Nah, prosesor ini bagus digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat atau dengan beban kerja berat ya tadi, seperti untuk menjalankan game-game yang super berat ya, untuk membuat konten yang cukup berat, untuk rendering dan lain sebagainya. Nah, pada waktu yang berikutnya muncul varian dari ini yang lebih baru, yaitu prosesor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Kalau ini hanya D saja, ini D2. Dia dirilis pertama kali pada tanggal 22 April 2026. Kalau kita lihat spesifikasinya, dia memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Contohnya di sini, sama-sama memiliki 16 buah core yang berbasis pada arsitektur Zen 5 dan dilengkapi teknologi SMT, sehingga dia memiliki 32 thread. Frekuensinya standarnya 4,3 GHz dan maksimumnya adalah 5,7 GHz. Beda sedikit aja kok. Namun di sini cache memorinya atau L3 cache-nya lebih besar. Dia 192 MB totalnya. Jadi dia memiliki keunggulan ya. Jadi dia spesifikasinya lebih tinggi dibandingkan yang atas ini. Nah, patut diketahui bahwa sebelum itu, yaitu pada tahun 2024, tepatnya 15 Agustus 2024, itu ada prosesor yang saat itu juga diklaim rajanya, prosesor yang memiliki performa paling tinggi dibandingkan prosesor sekelasnya, yaitu
AMD Ryzen 9 9950X. Sama dia memiliki core 16 berbasis pada arsitektur Zen 5, memiliki 32 thread dan frekuensinya 4,3 standarnya dan bisa berjalan maksimum hingga 5,7 GHz. Namun cache memorinya yaitu L3 cache-nya hanya 64 MB. Nah, setelah itu dia dikalahkan dengan yang atas ini. Untuk yang Ryzen 9 9950X 3D2 ini sekarang ini banyak digunakan untuk workstation. Jadi PC workstation. Dan dia banyak juga digunakan untuk komputer-komputer gaming. Yang ini nih. Nah, baiklah sekarang, bagi mereka penggemar prosesor Intel, Anda bisa menggunakan PC yang menggunakan prosesor sebagai berikut, yaitu seri Intel Core Ultra 2 yang dikenal dengan nama sandi Aero Lake S. Dari jajaran seri Core Ultra 2 Aero Lake S ini, prosesor yang memiliki performa paling tinggi adalah Intel Core Ultra 9 285K. K ini adalah notasi yang menandakan bahwa prosesornya itu tidak dikunci multipliernya, sehingga dia lebih mudah untuk di-overclock. Jadi ini cocok bagi mereka yang suka bermain-main dengan overclock, yaitu untuk para overclocker ya, atau untuk entusias komputer, penggemar berat komputer. Dia pertama kali dirilis pada bulan Oktober tahun 2024. Dia memiliki 24 core dengan menggunakan arsitektur hibrid atau arsitektur hibrida. Yang dimaksud dari 24 core itu sebetulnya gabungan dari dua jenis core, yaitu 8 core untuk jenis performance core atau peak core, yaitu core yang memiliki performa tinggi yang ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas berat seperti rendering video resolusi tinggi untuk gaming kelas berat atau untuk rendering dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi 16 buah core yang efisien energi, yaitu 16E core. Ini adalah core yang didesain untuk menjalankan tugas-tugas ringan atau background task ya, seperti menjalankan sistem operasi, mengontrol email, untuk menjalankan antivirus dan lain sebagainya, untuk tugas-tugas ringan. Jadi dia ini memiliki 24 core murni tanpa teknologi hyperthreading. Teknologi hyperthreading itu sama yang mirip ya seperti teknologi SMT yang pada AMD ini. Kalau AMD kan ada teknologi SMT ini yang tadinya 16 core fisik, dia memiliki 32 thread. Kalau ini betul-betul 24 core murni, nggak dilengkapi hyperthreading, threadnya ya ada 24. Nah, kalau di sini menggunakan arsitektur hibrid, di mana ada core yang efisien energi, AMD tidak memiliki itu, dia tidak dilengkapi itu. Sebetulnya kalau di AMD itu core yang efisien energi itu berbasis pada mikroarsitektur Zen 5C. Tapi di sini tidak ada Zen 5C, semuanya Zen 5, yaitu core yang memiliki performa tinggi. Nah, ini perbedaannya ya di antara keduanya. Nah, untuk Core Ultra 9285K ini, dia memiliki clock rate, clock speed atau frekuensi dasarnya adalah 3,7 GHz. Dan dia bisa berjalan maksimum pada kondisi di boost gitu ya, jadi turbo, bisa mencapai 5,7 GHz. Dan dia memiliki cache memori, kalau di Intel itu banyak disebut sebagai smart cache, yaitu untuk L3 cache-nya sebesar 32 MB. Bandingkan dengan yang AMD. AMD tinggi-tinggi ini. Ya. Dia 36 MB. Nah, di sini tadi ada yang belum saya bahas. Di seri Ryzen 9000 itu ada kode X ya untuk 3 prosesor. X ini
untuk ketiga prosesor ini. X itu adalah ekstrim. Yang ini memberikan tanda bahwa memang prosesor ini didesain untuk menjalankan tugas-tugas yang ekstrim. Maksudnya di sini ekstrim berat kayak gitu. Untuk gaming-gaming berat, untuk editing video resolusi tinggi, untuk rendering dan lain sebagainya. Sama ya di Intel yang ini juga begitu. Kalau di sini X ya, di sini K ya. Kalau K itu ya tadi multipliernya tidak dikunci tadi. Nah, kemudian banyak kalangan memberikan saran sebagai berikut. Jika Anda menginginkan komputer yang memiliki performa tinggi, ya, sehingga di sini bagus untuk rendering, memang Anda sering menggunakan tugas-tugas macam ini untuk gaming-gaming yang kelas berat, untuk pembuatan konten-konten kelas berat, maka disarankan pilihlah AMD. Yaitu yang ini nih, yang menggunakan. Sedangkan apabila Anda berhitung atau menginginkan prosesor yang efisien daya, lebih hemat energi, sehingga dia lebih dingin, disarankan untuk memilih prosesor Intel, yaitu yang ini. Prosesor Core Ultra 9285K ini menggunakan arsitektur baru yang lebih stabil. Ini sama ya, juga bisa digunakan untuk game, untuk mengerjakan tugas-tugas berat seperti pembuatan konten yang berat ya. Kemudian untuk gaming yang sangat berat sama bisa kayak begitu. Tapi sarannya kayak begini, silahkan Anda memilih yang mana. Nah, ini bahasan seperti yang Anda tanyakan tadi. Anda bisa memilih sekarang, pilih yang mana. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.